Beliau juga merupakan salah satu tokoh Islam yang masyhur dalam sejarah. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang pertama masuk Islam di awal fase kenabian. Nah, beliau itu juga adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin atau dijanjikan oleh Nabi untuk masuk surga loh. Beliau juga termasuk ke dalam orang-orang pertama yang masuk Islam di fase awal dakwah Nabi. Karena keahliannya dalam berdagang, beliau dikenal sebagai orang yang dermawan dan dijuluki sebagai Al-Ghani Syakir, yang artinya orang kaya yang bersyukur. Gak cuma itu, beliau juga adalah seorang pasukan yang pemberani, terhormat dan zuhud, yang artinya sampai beliau menolak 2 kali tawaran untuk menjadi khalifah. Beliau itu juga terkenal karena keahliannya dalam berdagang dan juga kekayaannya yang melimpah. Kisah dimulai ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah. Mereka yang pergi berhijrah bersama Rasulullah SAW pergi meninggalkan segala harta benda mereka dan seluruh kekayaan yang mereka miliki di kota Mekah. Hanya dengan berbekal barang seadanya, mereka menempuh perjalanan sulit selama berhari-hari. Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum muhajirin yang pergi bersama Rasulullah disambut dengan gembira oleh kaum Ansor. Mereka tanpa pamrih memberikan bantuan kepada kaum yang baru datang di kota mereka, yaitu di kota Madinah. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum muhajirin untuk memudahkan kaum muhajirin untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Salah satu orang yang datang bersama Rasulullah ketika tiba di kota Madinah adalah Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menyambut Abdurrahman dengan sepenuh hati. Ketika di Mekah, Abdurrahman adalah seorang saudagar yang kaya raya. Namun ketika ia hijrah, ia tidak membawa apapun bersamanya. Saudaraku, aku adalah seorang penduduk kota Madinah yang kaya raya, kata Sa'ad kepada Abdurrahman. Bukan bermaksud sombong, tetapi ia berkata seperti itu supaya Abdurrahman tidak segan-segan untuk meminta sesuatu darinya. Silahkan pilih separuh hartaku dan ambillah, Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman. Tetapi Abdurrahman menolak halus tawaran tulus itu. Ia hanya meminta ditunjukkan di mana letak pasar. Bahkan ketika ditawarkan ikan, Abdurrahman hanya meminta kail agar ia bisa memancing sendiri ikan itu. Daripada menerima begitu saja, Abdurrahman bin Auf memilih untuk langsung bekerja dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri hingga menjadi seorang pedagang yang sukses. Kekayaannya telah kembali ketika ia berada di Mekah. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari sahabat Rasulullah yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sejak saat itu, Abdurrahman bin Auf berprofesi sebagai seorang pedagang dengan penghasilan yang terus membesar kian waktunya hingga dikenal sebagai pedagang yang sukses. Kaum Ansar memang tidak segan-segan untuk menawarkan bantuan kepada kaum muhajirin. Tetapi kaum muhajirin pun tidak begitu saja menerima karena mereka adalah orang-orang yang suka bekerja keras. Daripada menerima, Abdurrahman memilih untuk langsung bekerja dan mencari nafkah sendiri. Yang kedua, ada kedermawanan dari Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai seorang pengusaha yang sangat sukses. Setelah hijrah ke Madinah, dia memulai kembali usahanya dari nol. Dengan kegigihan dan kecerdasannya, dia berhasil membangun kembali kekayaannya. Kisah tentang bagaimana dia diberi sebidang tanah oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian menjadikannya sebagai modal untuk memulai usaha baru adalah salah satu contoh ketekunan dan keahlian bisnisnya. Abdurrahman bin Auf selalu menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dia selalu jujur dan tidak pernah curang, dan selalu memberikan hak kepada para pekerjanya. Keberhasilan finansialnya tidak membuatnya menjadi sombong. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Melainkan semakin meningkat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedermawanan yang luar biasa. Salah satu aspek paling menyumbang sebagian besar kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. Salah satu momen terkenal adalah ketika dia menyumbangkan 700 ekor unta yang syarat dengan muatan makanan dan kebutuhan pokok pada pasukan muslim yang sedang menghadapi masa sulit. Kisah Abdurrahman bin Auf, dan seorang sahabat Rasulullah SAW yang dermawan. Salah satu nilai yang sangat dijunjung dalam Islam adalah kedermawanan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah teladan dalam berbagi rezeki dengan orang-orang yang membutuhkan. Salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kedermawanannya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan kemakmurannya dan keberaniannya dalam berbisnis. Namun yang lebih mencolok darinya adalah kedermawanan dan kecintaannya terhadap sedekah. Beliau termasuk dalam 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menggarisbawahi pentingnya sedekah adalah ayat dalam surah Al-Baqarah 261. Misal, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah melipat gandakan pahala bagi mereka yang bersedekah dengan ikhlas. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang kaya yang memiliki banyak harta, namun ia juga dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan dan suka beramal. Ada beberapa kisah menarik yang menggambarkan kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, sedekah di saat hijrah ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf juga termasuk dalam rombongan hijrah. Ketika mereka sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf segera bergerak untuk membantu sahabat-sahabatnya yang kurang beruntung. Ia membagi-bagikan harta dan kekayaannya kepada sahabat-sahabat yang baru hijrah. Yang kedua, pernikahan dengan Sabit bin Qais. Abdurrahman bin Auf juga terkenal dengan kisah pernikahannya yang penuh kebaikan. Ketika ia menikahi seorang wanita bernama Sabit bin Qais, ia memberikan emas kawin yang sangat besar, yaitu 400 dirham emas. Kemurahan hati Abdurrahman bin Auf dalam mas kawin ini menjadi contoh bagi banyak orang. Yang ketiga, keberhasilan dalam bisnis. Abdurrahman bin Auf juga sukses dalam berbisnis. Namun ia tidak hanya mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Ia terus beramal dan bersedekah, bahkan ketika hartanya terus bertambah. Kisah Abdurrahman bin Auf adalah bukti nyata bahwa Islam mendorong kita untuk berbagi dengan sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Saat kita bersedekah, kita tidak hanya memberikan bantuan materi yang bersedekah, baik di waktu lapang maupun sempit, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sedekah adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menenangkan hati kita, memperoleh pahala dari Allah, dan membangun masyarakat yang lebih baik. Mari kita terus beramal dengan ikhlas dan penuh kedermawanan, seperti yang diajarkan oleh Islam, dan menjadi contoh bagi orang lain dalam berbagi dan peduli terhadap sesama. Berikutnya ada nilai-nilai keteladanan yang dapat kita ambil dari sosok Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan sosok yang patut dijadikan teladan karena memiliki sikap dermawan, jujur, dan berani. Ia juga dikenal karena keteguhan iman dan ketawaduan serta mampu mengolah harta dengan baik untuk kepentingan dakwah Islam. Berikut nilai-nilai yang dapat diambil dari kisah Abdurrahman bin Auf. Yang pertama ada dermawan dan peduli. Abdurrahman bin Auf dikenal karena dermawan dan selalu bersedekah, serta menyumbangkan hartanya untuk membantu kaum fakir miskin, para istri Nabi, dan juga perjuangan Islam. Yang kedua ada jujur dan amanah. Ia selalu hidup tinggi kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi perdagangannya. Tidak pernah menipu ataupun memanipulasi. Yang ketiga ada berani dan gigih. Abdurrahman bin Auf berjuang dengan segenap kekuatan dalam berpertempuran, bahkan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Rasulullah SAW. Yang keempat ada keteguhan iman. Ia termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan tetap teguh dalam imannya hingga akhir hayatnya. Yang kelima, tawaduan. Meskipun kaya dan dijanjikan surga, dia tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong. 6. Manajemen harta yang baik. Abdurrahman bin Auf mampu mengelola hartanya dengan baik, bukan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk kepentingan dakwah Islam dan membantu sesama. 7. Ketekunan. Ia dikenal sebagai pedagang yang tekun dan terus berjuang untuk meningkatkan usahanya, serta memanfaatkan kekayaannya untuk kebaikan. 8. Syukur. Abdurrahman bin Auf selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah lupa untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah.